Against the Gods bab 2125, Kebencian. Dian Sansi mengepalkan tangannya erat-erat. Emosinya yang baru saja mereda, tiba-tiba berkobar bagai kobaran api amarah, membumbung tak terkendali hingga ke ubun-ubun kepalanya. Aliran energi mendalam yang lembut dan hangat menyebar ke seluruh tubuh dan lautan jiwanya, meredam badai permusuhan yang baru saja meletus. Aku tidak ingin bertemu dengannya sekarang. Bantu aku mengatasinya. Dian Sansi mengangkat kepalanya, aku. Menyadari bahwa refleksi diri hanyalah awal dari pertumbuhan, kata Dian Zhouxi dengan tenang. Untuk benar-benar dewasa, untuk berdiri sendiri, kamu harus belajar mengendalikan kata-kata, perbuatan, dan emosimu. Sukacita dan amarahmu jangan terlihat di wajahmu. Hatimu mungkin terbakar api neraka, tetapi raut wajahmu harus tetap tenang bagai danau cermin. Bencilah sampai ke tulang-tulangmu jika perlu, tetapi lakukanlah dengan senyuman dan suara yang tenang. Sikap Dian Zhouxi tenang, tatapan matanya jernih, bagaikan seorang kakak yang dengan sabar mengajari adiknya yang belum dewasa. Saya yakin kamu bisa melakukannya. Dian Sansi menggelengkan kepala, lalu cepat-cepat menenangkan diri dan mengangguk tegas, jangan khawatir, saudara Zhouxi. Aku tidak akan mengecewakanmu. Kedatangan Yun Ce langsung menarik perhatian semua makhluk kuat di kerajaan ilahi Shenluo. Ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan dewa nomor satu yang legendaris dari 6 kerajaan dewa. Mata pria itu bersinar bagai obor. Janggutnya bagaikan surai singa. Lengannya tebal dan berkilau bagai baja yang ditempa, dan tak seorang pun akan meragukan bahwa lengannya mengandung kekuatan yang mampu membelah langit. Saat pandangannya tertuju pada Yun Ce, rasanya seolah-olah ada gunung tinggi yang runtuh menimpanya. Bahkan dengan persiapan mental, napas Yun Ce masih terhenti selama 2 saat yang singkat. Saat melihat Dian Lohu, yang jauh dari menunjukkan keagungan agung yang pantas bagi dewa nomor 1, tertawa terbahak-bahak sambil melangkah maju. Jadi, dia anak muda dari keluarga Meng Tua. Akhir-akhir ini aku sering mendengar namamu, sampai telingaku kapalan. Suaranya bagaikan guntur, setiap kata-katanya menggetarkan jiwa. Setiap kali dia melangkah, seluruh dunia terasa bergetar seirama. Yun Ce segera memberi hormat formal layaknya seorang junior, dengan nada bicara yang terkesan rendah hati dan tenang, junior Yun Ce memberi hormat kepada Yang Mulia Dewa Lohu. Saat mengembara, aku sering mendengar namamu bergema di langit. Setelah kembali ke kerajaan ilahi penenun mimpi, Yang Mulia Dewa Wu Meng juga sering membicarakanmu. Akhirnya dapat bertemu denganmu hari ini merupakan suatu kehormatan sekaligus sukacita yang menggetarkan. Hahaha. Mata Dian Lohu mengamati Yun Ce beberapa kali sebelum tertawa terbahak-bahak. Jadi kau benar-benar seperti yang digambarkan Pak Tua Meng, keras kepala seperti keledai. Pantas saja dia selalu memujimu setinggi langit. Lupakan esensi ilahimu yang sempurna itu, bahkan penampilanmu jauh lebih cemerlang daripada ayahmu yang tak berguna dulu. Aku masih ingat saat aku menggendongmu waktu bayi, beratmu cuma 8 jin, dan keriputnya seperti monyet kecil. Lihat dirimu sekarang, kamu sudah membawa kejayaan yang luar biasa bagi si pemimpi tua itu, hahaha. Tawanya menggelegar, namun tidak ada sedikit pun tanda-tanda merendahkan, hanya rasa terima kasih yang mendalam dari seorang tetua kepada putra seorang teman baik. Yun Ce tersenyum, Yang Mulia Dewa menyanjung saya. Anda memang semegah dan mengagumkan seperti yang diceritakan dalam cerita. Bolehkah saya bertanya apakah anak Dewa Shenluo ada? Saya pernah beruntung bisa berbincang dengan saudara Dian, dan kami sangat akrab. Sekarang setelah saya tiba di Tanah Suci, saya tak kuasa menahan diri untuk tidak memberikan penghormatan. Dian Sansi melangkah keluar dari penghalang dan berkata lantang, kamu datang di saat yang kurang tepat, saudara Yun Ce. Saudara Zhouxi saat ini sedang bermandikan aura suci Tanah Suci. Tiba-tiba ia mendapat inspirasi dan kini menyendiri di dalam penghalang, memahami pencerahan. Aku telah menjaganya. Oh. Dian Lohu mengangkat alisnya, lalu tersenyum puas. Bagus, bagus sekali. Jadi begitu. Yun Ce berkata sambil tersenyum, seperti yang diharapkan dari saudara Dian, selalu meraih keberuntungan dengan mudah. Sungguh mengagumkan. Dia menoleh ke arah Dian Sansi dan berkata sambil berpikir, dan ini pasti saudara Sansi. Meskipun mereka belum pernah bertemu, Dian Sansi terkejut mendengar Yun Ce memanggil namanya. Saya Dian Sansi, jawabnya. Tapi kata, saudara Sansi, terlalu berlebihan. Anda adalah anak dewa kerajaan penenun mimpi, panggil saja saya Sansi. Yun Ce tersenyum lembut tanpa rasa bersalah. Anak dewa penenun mimpi adalah Meng Jianxi. Aku hanyalah seorang pengembara yang kembali ke rumah, dan tidak pantas menyandang gelar seperti itu. Kamu 60 tahun lebih tua dariku dan terkenal di seluruh penjuru negeri. Memanggilmu, saudara, memang pantas. Hahaha. Dian Lohu tertawa lagi, anak muda, lidahmu benar-benar tajam. Semua formalitas sopan dan taat aturan itu, mengingatkanku pada ayahmu dulu. Yun Ce mengangguk ramah kepada Dian Sansi,
lalu memberi hormat sekali lagi kepada Dian Lohu. Meskipun aku menyesal tidak bertemu dengan saudara Dian kali ini, tak diragukan lagi ini merupakan berkah baginya. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan berkunjung lagi nanti untuk bertemu. Persahabatan itu soal ketahanan, bukan kedekatan, kata Dian Lohu tanpa menghentikannya. Sansi, antar pemuda penenun mimpi itu pergi. Jelas dia bermaksud membantu Dian Sansi dan Yun Ce membentuk ikatan. Apakah Yun Ce kini mengakui nama Meng Jianyuan atau tidak, apakah ia masih menyandang gelar anak dewa penenun mimpi atau tidak, tidaklah penting. Esensi ilahinya yang sempurna dikenal dan dikagumi di seluruh dunia. Rasa bersalah dan kasih sayang Meng Kongchan terhadap Yun Ce juga terlihat jelas. Kecuali tertimpa kemalangan, calon dewa penenun mimpi hanya bisa diemban oleh Meng Jianyuan, Yun Ce. Merasakan kepergian Yun Ce, Dian Zhouxi yang berada di dalam penghalang isolasi, yang dikhianati dan terluka, akhirnya menghela napas panjang lega. Karena tidak ada seorang pun di sekitarnya, kelelahan dan rasa sakitnya muncul sepenuhnya, otot-otot wajahnya berkedut tak terkendali. Pohon Phoenix yang tinggi pasti akan menarik burung Phoenix. Bunga yang harum tentu akan memanggil kupu-kupu, jadi kamu adalah bunga yang mekar, dan sayangnya, aku bukanlah pohonnya. Burung Phoenix pernah memancarkan warnanya dan menerangi hatiku yang sekarat, apalagi yang bisa kubenci, atau kubenci. Tangannya terasa dingin. Dalam kabut duka, ia melihat setitik air menetes. Meski bening seperti kristal, pantulan cahayanya menusuk hati bagai pisau. Sambil memejamkan mata, ia bergumam pelan, bertemu seseorang yang rela memberikan segalanya demi cinta, adalah anugerah terbesar dalam hidup. Baiklah, Cai Li. Jika dialah yang dipilih hatimu, yang bahkan kamu, yang tidak pernah melewati batas, takkan sanggup menahan diri. Aku tidak akan pernah menghalangi jalanmu. Saya hanya akan membantumu. Dian Sansi mengantar Yun Ce jauh dari Tanah Suci. Yun Ce terus bertanya tentang berbagai hal yang diketahui tentang kerajaan ilahi Shenluo, tanpa pernah membiarkannya kembali. Dia dengan sabar menjawab semua pertanyaan yang Yun Ce tanyakan, membuat Dian Sansi tidak menyadari seberapa jauh mereka telah berjalan hingga mereka sudah tak terlihat lagi. Di kediaman pendeta Lingxian, kamu dan Dian Zhouxi sama-sama melihatnya, kan? Yun Ce tiba-tiba mengubah nadanya, membuat Dian Sansi terkejut. Dian Sansi membeku di tengah langkahnya. Menatap senyum samar yang tersungging di bibir Yun Ce, ia mulai mengerti, dan raut wajahnya menjadi muram. Kamu sengaja melakukannya. Tentu saja, kata Yun Ce, lekuk bibirnya melebar menampakkan ejekan terbuka. Jika aku tidak merasakan aura Dian Zhouxi mendekat, aku tidak akan berani bertindak begitu bebas di Tanah Suci. Kamu. Segala ketenangan yang Dian Sansi upayakan untuk pertahankan, hancur berkeping-keping. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Yun Ce, meskipun bukan anak dewa penenun mimpi, akan memperlihatkan wajah seperti itu, begitu tiba-tiba, dan begitu berani. Dia menahan amarahnya dan tertawa dingin, apakah kamu mencoba memprovokasi saudaraku Zhouxi, dan memprovokasi seluruh kerajaan ilahi Shenluo? Oh tidak, tentu saja tidak, kata Yun Ce ringan. Dia melanjutkan dengan nada yang terdengar rendah hati namun senyumnya tampak kejam, aku tidak berani memprovokasi sesuatu sebesar kerajaan ilahi Shenluo. Aku hanya... Suaranya berubah tajam, meremehkan Dian Zhouxi. Lagi pula, yang disebut putra dewa nomor 1 dari 6 kerajaan dewa, ini, sebenarnya hanyalah seorang pengecut yang menyedihkan. Ledakan. Aura Dian Sansi berkobar tak terkendali, udara di sekitarnya meledak dalam ledakan yang memekakkan telinga. Kemarahan yang mendalam, sedikit diwarnai oleh niat membunuh, meresap dari napasnya yang kacau. Oh! Yun Ce melipat tangannya. Dia menatapnya dengan penuh minat, saudara Sansi, apakah kamu marah? Apa aku salah bicara? Di kediaman pendeta Lingxian, Dian Zhouxi pasti 1000 kali lebih marah daripada dirimu sekarang. Pria biasa manapun, siapapun yang punya sedikit harga diri atau darah, pasti akan berdiri dan menghadapinya secara langsung. Tapi sayang, atau lebih tepatnya, seperti yang terjadi pada putra Dewa Shenluo, bahkan ketika jiwanya hancur, ketika kehormatannya terkoyak, dia tetap memilih untuk mengecilkan kepalanya kembali ke dalam cangkangnya, dan menyeretmu bersamanya dalam kemunduran yang pengecut. Yang lebih lucu lagi, setidaknya anjing kudisan tahu cara menggonggong saat dipermalukan. Tapi putra dewa nomor 1 yang mulia itu, dia bahkan tidak berani bersuara saat melarikan diri. Cek, cek, cek. Hahaha. Retak, retak, retak. Tawa Yun Ce bercampur dengan gertakan gigi dan bunyi patahan sendi dari Dian Sansi. Dian Sansi mengerahkan segenap tekadnya untuk menahan keinginan menyerang. Wajahnya yang putih memucat semerah darah. Suara apa itu? Yun Ce bertanya dengan malas, apakah saudara Sansi cukup marah untuk membalaskan dendam saudara Zhouxi-mu padaku? Kudengar kamu sudah mencapai tingkat ketiga alam kepunahan ilahi di usia 60 tahun, dan tak tertandingi di antara rekan-rekanmu di kerajaan Shenluo. Sementara aku, hanyalah seorang guru ilahi.
Satu hantaman amarahmu yang benar saja bisa menghancurkanku menjadi debu. Sungguh mengerikan. Meski kata-katanya kasar, matanya berkilat mengejek, tanpa sedikit pun rasa takut. Peringatan Dian Zhouxi dan janjinya sendiri bergema di telinganya, mengukir secerca akal sehat di tengah kemarahannya. Perlahan-lahan, amarahnya mereda, alih-alih berkobar, dan Dian Sansi hanya bisa tersenyum dingin dan kaku. Dia baru saja hendak membalas ketika Yun Ce tiba-tiba memasang ekspresi menyadari sesuatu secara berlebihan. Oh, aku mengerti. Kamu tidak berani. Kakak Zhouximu pasti sudah berulang kali memerintahkanmu untuk tetap diam, berpura-pura tidak tahu, semua demi martabat kerajaan, dan wajah anak dewa, untuk menunggu sampai kamu meninggalkan tanah suci sebelum bertindak, benar kan? Kata-kata itu menghantam dadanya bagaikan palu. Wajah Dian Sansi yang baru saja pulih warnanya, berubah menjadi biru ungu yang mengerikan. Yun Ce tersenyum tenang, mengapa wajahmu terlihat jelek? Sepertinya aku tepat sasaran. Tapi, itu tidak mengherankan, seorang pengecut memang ahli mengarang alasan. Yun Ce, mata Dian Sansi berbinar-binar dengan niat membunuh. Sekalipun kamu anak dewa penenun mimpi, berani menghina saudaraku Zhouxi dan kerajaan dewa Senluoku, kamu akan membayar harga yang akan kamu sesali seumur hidupmu. Oh, benarkah? Yun Ce berkata dengan ekspresi malas, kau bisa menceritakan kejadian hari ini kepada ayahmu. Murka ayah dewamu pasti akan membakarku hingga menjadi abu. Atau, dia mengangkat satu jari dan mengetukkannya pelan ke pelipisnya, kau bisa hancurkan tengkorakku di sini saja. Memang, menyerangku di tanah suci membutuhkan pengorbanan yang besar, bahkan gelarmu pun tak luput darinya. Tapi sebagai manusia, harga diri dan darah kita harus diutamakan, bukan begitu, saudara Sansi? Dia melangkah lebih dekat, dua langkah yang disengaja, ke dalam amarah Dian Sansi yang membara, masih dengan wajah tenang dan tersenyum. Tinju Dian Sansi mengepal erat hingga darah merembes di sela-sela jarinya. Kamu sengaja memprovokasiku. Ya, Yun Ce mengakui dengan riang. Karena aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri, betapa tidak berharganya dua pria paling brilian di kerajaan ilahi Senluo ini. Ternyata, kamu tidak ada bedanya dengan anak dewa Senluo yang menyedihkan itu. Kalian berdua hanyalah sampah yang tak punya nyali. Perkataannya penuh dengan ejekan dan kebencian, ejekan di wajahnya semakin menjadi-jadi. Sambil tertawa dingin dan samar, Yun Ce berbalik dengan santai. Di tengah tatapan tajam Dian Sansi, begitu tajam hingga seolah siap melucuti tulang-tulangnya, ia melangkah pergi dengan santai, nyaris tanpa tergesa-gesa. Kotoran macam apa ini berani mengingini Cailiku? Lelucon yang luar biasa. Kembalilah dan beritahu Dian Zhouxi. Suaranya merendah dan tajam, katak memang seharusnya berada di lumpur. Setinggi apapun ia melompat, sifatnya yang kotor dan menyedihkan itu tak akan pernah berubah. Retakan. Beberapa butir darah memercik dari sela-sela gigi Dian Sansi yang terkatup. Namun, dia tetap bertahan, menolak untuk menyerang, hingga sosok Yun Ce menghilang sepenuhnya dari pandangannya yang kabur karena warna merah tua. Baru ketika persepsi Dian Sansi tak lagi dapat menjangkaunya, ekspresi mengejek Yun Ce memudar dan digantikan oleh ketenangan total. Kamu sudah memprovokasi dia sampai sejauh itu. Li Su berkata pelan dengan nada yang sedikit khawatir, apakah kamu tidak takut dia akan kehilangan kendali dan mengamuk? Yun Ce menjawab dengan tenang, jangan khawatir. Aku tahu batas kemampuanku. Merasakan fluktuasi emosi, bahkan perubahan suasana hati yang paling halus sekalipun, adalah keahlian terhebat Ratu Iblis. Di antara semua keahlian tersebut, menilai apakah kemarahan seseorang sudah diambang kehilangan kendali sepenuhnya adalah yang paling sederhana. Li Su bertanya, jadi kamu yakin tidak ada seorang pun yang berani bergerak di tanah suci? Tidak. Yun Ce menggelengkan kepalanya. Itu hanya alasan terkecil. Yang benar-benar kumanfaatkan adalah kegilaan Dian Zhouxi pada Hua Caili. Di dunia ini, hanya sedikit hal yang lebih langka, atau lebih berharga, daripada pengabdian sejati. Dan tidak ada yang lebih mudah dieksploitasi daripada pengabdian. Oleh karena itu, dosa yang paling hina dari semuanya, adalah menggunakan pengabdian itu. Kata-kata itu ada dengan jelas dalam kesadaran Ratu Iblis, Qi Wuyao. Li Su tampak berpikir, lalu bertanya, bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa cinta Dian Zhouxi pada Hua Caili bisa membuatnya bertindak sekeras itu? Yun Ce tidak berpura-pura misterius. Ia menjawab dengan lugas, sebelumnya, aku hanya mendengar obsesinya dengan Caili. Namun, ketika aku bertemu dengannya di kerajaan ilahi penenun mimpi, segala sesuatu tentangnya memancarkan kecemerlangan yang layaknya anak dewa nomor satu. Namun, ketika ia tiba-tiba bertanya bagaimana ia bisa memenangkan hati dan kasih sayang orang yang paling ia inginkan, di balik aura yang bersinar itu. Aku melihat rasa rendah diri dan rendah diri yang begitu dalam hingga ke tulang. Saat dia berbicara, tidak ada sedikit pun ejekan muncul di mata Yun Ce, hanya kegelapan samar yang tersembunyi. Penjelasannya justru membuat Li Su semakin bingung.
Namun ia tidak melanjutkan, karena ia tahu pemahamannya sendiri tentang cinta antara pria dan wanita terlalu samar. Kesamaran yang diukir Yun Ce sendiri. Yun Ce mengangkat tangannya, jari-jarinya mengeriting seolah menggenggam sesuatu yang tak terlihat. Saat ini, Dian Sansi telah mencapai batasnya. Amarah dan rasa malu yang membara di dalam dirinya, terpaksa ditekan alih-alih dilepaskan, dan takkan pudar dalam waktu dekat. Ketika saatnya tiba, ketika aku memutuskan bahwa saat itu tepat, satu tusukan kecil saja sudah cukup untuk membuatnya. Bang! Jari-jari Yun Ce terbuka, gerakannya meledak dengan desiran udara yang samar. Senyum dingin tersungging di wajahnya. Li Su mengamatinya dalam diam untuk beberapa saat sebelum bergumam, ekspresimu, agak menakutkan. Yun Ce mengakuinya tanpa ragu, seperti wajah iblis sungguhan, iya. Mungkin, jawab Li Su lembut. Setelah jeda sesaat, ia menambahkan, tetap saja, kamu harus berhati-hati sebisa mungkin. Bagaimanapun, ini adalah alam tertinggi abis. Kesalahan sekecil apapun bisa berarti kehancuran abadi. Semenjak melangkah ke Tanah Suci, beberapa kata yang diucapkan Li Su selalu konstan, peringatan berulang-ulang, pengingat untuk berhati-hati, lagi dan lagi. Atau mungkin, jejak samar jiwa Dewa Penciptanya telah bersentuhan dengan sesuatu di Tanah Suci ini yang membuatnya gelisah. Ya, jangan khawatir. Yun Ce meyakinkannya lagi. Bagiku, Tanah Suci adalah tempat teraman di seluruh abis. Langkah Yun Ce tidak tergesa-gesa. Entah ia sengaja memperlambat langkahnya atau hanya sedang berpikir, bahkan ia sendiri tampaknya tidak tahu. Kemudian, dia tiba-tiba berbicara sebuah pertanyaan yang tidak mungkin bisa dijawab oleh Li Su. Katakan padaku, orang yang menggunakan hati nurani orang lain, apapun alasannya, apakah orang seperti itu bisa dimaafkan? Seperti yang diharapkan, Li Su terdiam untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa menjawab. Namun dia merasakannya dengan jelas, ketika Yun Ce mengucapkan pertanyaan itu dengan santai, jiwanya bergetar kesakitan. Bayangan itu hanya sekilas, nyaris tak terlihat, terhapus olehnya begitu muncul. Namun, bayangan itu membuat jiwa Li Su sakit dengan tusukan aneh yang tak dikenal. Rasa sakit yang menusuk langsung ke jiwa sucinya. Seakan-akan di suatu tempat yang dalam, ada sesuatu yang diam-diam, retak. Yun Ce terus berjalan. Tidak mendapat jawaban dari Li Su, ia terdiam cukup lama. Lalu tiba-tiba, Li Su merasakan jiwanya menegang hingga ekstrim, menegang dan tidak bergerak selama beberapa saat. Yun Ce tidak berhenti berjalan, namun langkahnya menjadi ringan, aura yang dilepaskannya memudar tipis, seolah-olah sengaja meminimalkan kehadirannya. Tanah suci terasa tenteram dan hening, memperkuat suara detak jantungnya. Dari depan, sesosok tinggi muncul, dan perlahan mendekat. Sosok itu tingginya hampir 1 zang, namun kekuatan yang dibawanya tak terukur, lebih besar dari gunung, menghancurkan segalanya di bawah bebannya. Kekuatan yang menindas itu, bahkan melampaui kekuatan Dewa Dian Lohu. Tubuh penguasa kerajaan Shenluo bagaikan baja tempa, namun daging pria yang terekspos ini berkilau dengan rona perunggu kuno, seolah ditempa oleh ribuan tahun yang tak berujung. Darinya terpancar tekanan ilahi tertinggi dari sesuatu yang kuno, melampaui semua makhluk. Yun Ce mengubah jalannya, memilih menghindari pertemuan langsung. Namun sosok itu tiba-tiba berhenti. Tatapan mata yang menakutkan itu seketika tertuju padanya. Bersamaan dengan itu datanglah suatu kekuatan yang sangat mengerikan yang hampir menghancurkan tulang dan jiwanya pada saat itu juga. Melihat tak ada lagi cara untuk menghindarinya, Yun Ce sedikit berbalik dan membungkuk dalam-dalam ke arah sosok yang mendekat. Yun Ce dari kerajaan ilahi penenun mimpi memberi hormat kepada imam besar. Penampakan seperti itu, aura seperti itu, hanya ada satu kemungkinan. Yang paling kuat di antara 4 pendeta Tanah Suci. Pendeta Agung, yang kedua setelah Kaisar Yuan sendiri, berkuasa di atas semua makhluk hidup. Dia juga satu-satunya orang di Tanah Suci yang benar-benar ditakuti oleh Hua Caili. Identitas Yun Ce tak membuat tatapannya goyah sedikit pun. Tatapan itu begitu mengerikan, menembus daging dan tulangnya, seolah mengiris-iris esensinya. Kemudian, sebuah suara terdengar, setiap kata bagaikan palu ilahi bagi jiwa, kekuatan pagodamu, dari mana asalnya? Alis Yun Ce berkedut tajam.